Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu berada dalam kebaikan ya. Terima kasih sudah mampir untuk menonton. Selamat datang di Santai Kala, tempat kalian mendengar cerita. Oke, di video yang ini, aku bakal bawain sebuah cerita pengalaman horor yang kali ini dialami oleh Mas Bayu dari Jambi. Dan langsung aja, beginilah ceritanya. Menurut cerita Mas Bayu, kisah ini dia alami pada tahun 2004 lalu. Waktu dia masih menjadi seorang mahasiswa di salah satu kampus di kota Jambi. Nah, ceritanya dimulai waktu Mas Bayu sama 4 orang temannya mau ngerjain tugas kelompok waktu itu. Dan mereka ngerencanain buat ngerjain tugas itu di rumahnya Mas Bayu. Jadi, malam itu setelah sholat maghrib, mulailah teman-temannya Mas Bayu satu persatu datang berkumpul di rumahnya Mas Bayu. Yang datang pertama waktu itu adalah Marni, satu-satunya cewek di kelompok itu, yang diantar oleh bapaknya. Kemudian datang juga Kurniawan yang diantar sama abangnya, terus disusul sama Nanda dan Husni yang berboncengan motor dari kos mereka. Dan kemudian, setelah semuanya berkumpul, mereka pun mulai mengerjakan tugas kelompok itu. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka selesai ngerjain tugas kelompok itu sekitar jam 10 malam lewat. Dan begitu selesai, Marni langsung izin pulang, karena bapaknya udah datang ngejemput dan nungguin dari tadi. Sementara, Mas Bayu, Nanda, Husni, dan Kurniawan masih duduk-duduk di teras rumah sambil ngopi dan ngerokok. Mereka waktu itu ngobrol sambil nunggu kedatangan abangnya Kurniawan yang sebelumnya udah janji bakal ngejemput Kurniawan. Karena waktu itu HP masih berupa barang mewah dan gak ada satupun dari mereka yang punya, ya jadilah waktu itu Kurniawan gak bisa ngubungin abangnya. Nah, waktu ditanya kenapa kok gak bawa motor sendiri tadi, Kurniawan bilang kalau waktu itu dia masih belum bisa pakai motor. Sampai ketika akhirnya jam udah nunjukin pukul 11 malam lewat, Mas Bayu pun sempat nawarin ke Kurniawan buat nginap aja di rumahnya. Tapi waktu itu Kurniawan nolak. Katanya dia gak bisa tidur kalau bukan di kamarnya sendiri. Dan dia juga nolak waktu Nanda sama Husni nawarin buat nganterin pulang dengan cara berboncengan 3 di motor. Katanya dia gak mau ngerepotin. Terus kemudian, Kurniawan pun izin ke teman-temannya, katanya dia mau jalan ke depan. Mau lihat-lihat katanya. Kali aja abangnya udah deket sana, tapi lupa di mana rumahnya Mas Bayu. Sementara Mas Bayu dan yang lainnya lanjut ngobrol. Dan gak lama kemudian, Kurniawan balik lagi. Terus dia ngambil tasnya dan bilang, "Cuy, aku pulang duluan ya." "Loh, memangnya abangmu udah datang?" si Nanda nanyain. "Enggak, kayaknya dia udah tidur. Aku pulang naik ojek aja," kata Kurniawan. Memangnya masih ada ojek jam segini?" tanya Mas Bayu. "Ada tuh, aku nemu tadi di depan." "Ya udah, aku duluan ya." Kemudian Kurniawan pun ninggalin mereka. Nah, pas Kurniawan mau pulang itu, Mas Bayu dan yang lain berhenti ngobrol buat ngeliatin kepergian si Kurniawan. Mereka agak penasaran juga, hampir tengah malam gitu, ojek mana yang masih narik penumpang? Sebab tahun segitu, menjelang tengah malam, di kota Jambi itu udah sepi banget. Tapi kemudian, Mas Bayu, Nanda, dan Husni tersentak kaget waktu mereka merhatiin ojek yang bakal ngebawa Kurniawan pulang. Sebab yang dibilang Kurniawan ojek itu bukan ojek. Waktu itu yang dilihat oleh Mas Bayu dan yang lain adalah ada sosok pocong yang berdiri di jalan depan rumah Mas Bayu. Dan Kurniawan menghampirinya. Lalu mereka ngelihat Kurniawan naik ke punggung pocong itu kayak digendong. Mas Bayu dan yang lain waktu itu cuma bisa bengong saking syoknya. Nggak berani teriak buat ngasih tahu Kurniawan. Sampai kemudian mereka ngelihat Kurniawan dan sosok pocong itu bergerak ninggalin mereka. Sesaat kemudian barulah si Nanda ngomong, "Cuy, apa itu tadi yang bawa Kurniawan?" Mas Bayu nggak jawab apa-apa. Dia langsung lari ke arah jalan yang kemudian diikuti oleh Husni dan Nanda.
Nah, waktu mereka ngelihat ke arah perginya Kurniawan dan pocong itu, kosong. Jalanannya udah sepi, udah lengang. Nggak ada siapapun di sana. Dan ya, akhirnya mereka bertiga cuma bisa terdiam. Dan setelahnya, malam itu, Nanda dan Husni memutuskan buat nginap di rumahnya Mas Bayu. Mereka nggak ada yang berani pulang malam itu. Dan Mas Bayu juga nggak berani tidur sendirian malam itu. Besok paginya, pas mereka bertiga ke kampus dan sampai di kelas, ternyata sudah ada Kurniawan yang berada duluan di kelas. Langsung aja mereka langsung ngedatengin Kurniawan, dan si Nanda langsung nanya, "Bro, kamu aman semalam pas pulang?" Kurniawan ya kaget tiba-tiba ditanyain begitu. "Aman kok, kenapa memangnya?" Setelah itu, Mas Bayu dan yang lain pun langsung menceritakan apa yang mereka lihat semalam. Kurniawan ya langsung terkaget-kaget ngedengar cerita dari mereka. Dia pun bilang, "Pantas, semalam waktu aku naik ojek itu, aku nyium bau busuk sepanjang jalan. Kupikir ban motor ojeknya nginjek bangke atau apa gitu. Ternyata ojeknya yang bangke." Oke, jadi segitu dulu cerita pengalaman horor kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Mohon maaf kalau misal ada salah dan kekurangan ya. Oh ya, tolong dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian kalau kalian suka video ini. Jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.